Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di topik 9 terkait tentang waktu geologi, dan untuk materi yang kedua ini kita akan masuk membahas tentang fosil. Nah, fosil ini adalah bukti dari kehidupan masa lampau. Seperti contoh yang ada di gambar ini, kita akan menemukan sebuah fosil jejak di sini ya, ada trilobit. Trilobit itu semacam hewan berbuku-buku kuno ya, ancient di sana, yang diperkirakan berumur pratersier atau di kisaran antara Trias sampai Kapur. Oke, jadi bagaimana pembentukan fosil? Jadi fosil ini adalah semacam jejak dari kehidupan prasejarah. Ingat ya, ini prasejarah karena sejarah itu baru ditandai dengan adanya catatan-catatan ataupun penulisan-penulisan dari waktu tersebut. Jadi sebelum ada catatan ataupun jejak-jejak yang bersifatnya tulisan, itu kita sebut sebagai prasejarah. Nah, yang paling penting, komponen pentingnya adalah sedimen serta adanya batuan sedimen. Tipe-tipe dari fosil itu jadi yang terbentuk itu bisa menunjukkan bagaimana kondisi yang ada ketika organisme atau makhluk tersebut dia meninggal atau mati, kemudian bagaimana dia terkuburnya. Nah, ada juga bagian-bagian yang tidak teruraikan ya. Jadi beberapa organisme ini atau ada bagian-bagian dari tubuh makhluk hidup seperti gigi, tulang, kemudian tulang punggung ini atau cangkang, maaf, cangkang ini tidak akan terlapukan atau mungkin tidak akan teruraikan sehingga masih meninggalkan jejak dengan baik. Ini contohnya ada fosil Tyrannosaurus ya. Kita masih bisa melihat bagaimana bentukan dari tengkoraknya serta bentukan dari gigi serta beberapa tulang-tulang lainnya. Kemudian ada juga di beberapa bagian yang dia sudah teralterasi ataupun sudah terlapukan atau sudah teruraikan. Nah, itu dia akan terubahkan dan terisi oleh beberapa bagian ya. Ada yang ini ya, fosil ini seringnya menjadi petrified atau berubah menjadi batuan. Ada juga yang kita kenal sebagai mold dan cast sebagai bentukan dari fosil serta adanya karbonisasi sebagai bagian yang efektif untuk mempreservasi dari daun ataupun bagian-bagian dari tubuh makhluk hidup. Biasanya ini akan terjadi di batuan sedimen yang atau mungkin dia akan terpendam di batuan sedimen yang halus. Nah, jenis-jenis dari fosil itu ada permineralisasi. Jadi permineralisasi itu adalah ketika air tanah kaya akan mineral meresap ke jaringan poros seperti tulang atau membatu, melibatkan permineralisasi dengan silika seringkali berasal dari sumber vulkanis. Nah, ini yang kita tadi sebut sebagai petrified tadi ya, atau permineralisasi. Kemudian ada mold dan casting tadi ya. Jadi mold itu merefleksikan hanya bentuk dan tanda permukaan suatu organisme. Jika ruangannya kosong ini kemudian terisi oleh materi mineral, nah itu akan jadi cache. Jadi moldnya itu bagian yang kosongnya itu, kalau terisi oleh mineral, maka itu disebutnya sebagai cache. Jadi karbonisasi dan impresi. Jadi karbonisasi itu terjadi ketika sedimen halus membungkus sisa-sisa organisme. Seiring berjalannya waktu, tekanan mendesak komponen liquid dan gas keluar serta meninggalkan residu tipis karbon. Jika film karbon hilang dari fosil yang diawetkan dalam sedimen berbutir halus, replika permukaannya itu disebut sebagai impresi. Nah,
Kemudian selain fosil yang kita bisa lihat jejaknya ya dari sisa-sisa organisme, kita juga mengetahui bahwa ada juga tipikal dari trace fosil atau fosil jejak. Ini kalau istilah di geologinya kita sebut sebagai ichnofosil. Artinya fosil-fosil yang bukan fosil utamanya tapi hanya fosil jejak dari peninggalan makhluk hidup. Nah, kondisinya tuh ada yang ini ya, ada yang apa memang di lapisan sedimen, ada yang dia menjadi ter terbentuk menjadi bagian yang keras. Nah, jejak fosil atau trace fosil ini ada apa ya? Ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai track atau jejak-jejak kaki hewan. Jadi liang lubang dalam sedimen, kayu atau batuan yang dibuat oleh hewan, ini yang kita sebut sebagai burrow. Kemudian ada juga coprolit. Nah, coprolit ini lucu ya, nggak lucu juga sih sebenarnya. Jadi coprolit ini adalah fosil kotoran dan isi perut. Nah, jadi itu ibaratnya tadi yang saya bilang ya, bisa dia bentukannya ya memang sebagai jejak, dia memang akan mengeras seperti coprolit ini. Jadi coprolit ini adalah kotoran ataupun mungkin kalau di gastropoda tuh ya isi perutnya itu keluar gitu kan, kemudian terpendam dan terfosilisasi. Nah, hasil dari fosilisasi tersebut yang kita sebut sebagai coprolit. Nah, ada juga yang gastrolit, yaitu batuan perut yang terpoles yang digunakan untuk menggurus makanan oleh sebagian reptilia ya. Jadi biasanya dari jejak-jejak perutnya gitu. Bukan isi perutnya, kalau isi perutnya kita sebutnya sebagai coprolit, tapi kalau jejak dari perutnya itu kita sebut sebagai gastrolit. Oke, biar nggak bingung, nah ini pembentukannya. Ini petrified ya, atau ini adalah si permineralisasi. Jadi ini adalah batuan, tadinya ini kayu, kemudian dia mengeras. Mungkin teman-teman tahunya ini adalah fosil kayu ya, yaitu yang kita sebut sebagai petrified wood. Kemudian ada juga mold and cast. Nah, ini kalau untuk yang terisi oleh mineralnya nih, yang ini adalah si cast-nya. Ini kalau belum terisi mineral atau cetakannya, ini kita sebut sebagai mold. Oke. Kemudian ini yang kita sebut sebagai karbonisasi ya. Jadi kalau seandainya masih tertinggal dengan jelas si karbon film atau lapisan karbonnya, ini kita sebut sebagai karbonisasi. Tapi kalau ternyata kalau sudah hilang si karbonnya, tinggal sisa-sisa sisa-sisanya aja, residunya saja tanpa adanya karbon, maka kita sebut sebagai impresi. Nah, ini adalah amber atau ambar. Nah, ini adalah cairan ya, cairan dari pohon damar biasanya. Itu warnanya ya sedikit bening, warna kekuningan ya. Itu kalau seandainya ada serangga ataupun mungkin ada nyamuk bahkan itu terperangkap di ember, biasanya dia akan tidak akan terrusakkan. Tapi ya bakal mengeras dan nanti hewan yang terperangkap ataupun tumbuhan yang terperangkap di sana akan seolah-olah ya seperti mumi hidup gitu. Tidak tidak akan terlapukan ataupun tidak akan terluruhkan karena dia terawetkan dengan baik di ember ini. Dan terakhir ini adalah coprolit ya, ini kotoran yang terfosilkan ya bentuk kotoran lah ya seperti yang kita pahami. Tuh, yang berikutnya adalah prinsip suksesi. Jadi fossil succession atau suksesi fosil ini menunjukkan bahwa kita akan mengetahui kira-kira dari keberadaan fosil tersebut lapisan sedimen yang ada di bagian tersebut tuh kira-kira umurnya tuh ada di rentang umur berapa sih? Nah, karena itu kita akan mengetahuinya dari yang kita sebut sebagai fossil index atau indeks fosil. Jadi indeks fosil itu adalah kita akan mengetahui
kira-kira keberadaan makhluk hidup tersebut itu berada di kisaran umur berapa sampai berapa sih? Gitu. Fosil indeks yang baik adalah yang bisa menunjukkan waktu yang lebih sempit. Kenapa? Karena kalau seandainya indeks fosilnya terlalu luas, maka kita nggak bisa mengetahui secara spesifik umur dari lapisan tersebut tuh ada di umur berapa. Gitu. Karena semakin sempit umurnya, maka kita akan semakin mengetahui kisaran waktu yang lebih detail dari lapisan sedimen tersebut. Nah, jadi ya tadi dari keberadaan fosil, kita bisa mengetahui lingkungan pengendapan di masa lampau. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini tadi ya ada batuan A, ini ada batuan B, dan kita rentangkan ya berdasarkan dari jenis fosilnya. Nah, ini ternyata di batuan B ada trilobit, kemudian juga ada si fosil daun ya, kemudian ada fosil kerang, kemudian ada Echinodermata di sini Patrick ya, bintang laut. Nah, kita bisa lihat nih rentang waktunya. Nah, yang trilobit ini cukup bagus. Kenapa? Rentang umurnya nih singkat gitu kan. Kalau di ini dia dari bawah sampai warna biru ini ya. Nah, ini juga fosil daun yang ini juga bagus nih. Dia rentang waktunya singkat. Ini juga dinosaur juga bagus di sini. Nah, yang nggak bagus apa? Nah, ini yang kayak fosil kerang yang ini nggak bagus nih. Kenapa? Karena rentang waktunya sangat panjang. Ini juga untuk yang ini juga sama nih, dari atas sampai bawah dia ketemu terus. Artinya nggak spesifik. Ya Patrick juga sama nih, Echinodermata, dia dari yang umur tua sampai umur muda nih ada terus. Kalau seandainya si Patrick ini ada di rock unit B dan rock unit A, artinya kan dia nggak menggambarkan apa-apa sebenarnya. Artinya karena dia rentang waktunya sangat panjang, kita nggak bisa tahu tuh secara spesifik lapisan B ini umurnya berapa, lapisan A ini umurnya berapa. Kita baru tahu secara spesifik umurnya itu dari tadi yang dinosaurus, dari yang trilobit ini, dari fosil daun yang di rock unit A ini. Kita akan mengetahui lebih detail umurnya itu di mana. Oke, mungkin sampai di sini saja. Untuk materi yang kedua ini silakan kalian mengerjakan kuis, baik itu di IDOS ataupun di EMAS 2. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.